Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'anan Arabiyyan fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan iman kepada kita sehingga kita tetap mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala apalagi dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau sekalian yang dengan perjuangan beliau kita sudah mengenal Islam dan alhamdulillah menjadi muslim yang insyaallah muttaqin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran mengandung banyak pelajaran-pelajaran. Di setiap surah-surah yang ada dalam Al-Quran ada kandungan-kandungan pelajaran tertentu. Nah, kita ambil satu contoh yaitu surah Al-Kahfi. Surah Kahfi yaitu surah yang Rasulullah SAW menganjurkan kepada semua umat Islam untuk melazimkan bacaan surah Al-Kahfi di malam Jumat. Karena itu mengandung banyak pahala dan Allah akan melindungi hamba-hamba Allah yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat dan akan dilindungi untuk Jumat-Jumat yang akan datang. Nah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam surah Al-Kahfi. Setidaknya ada 4 kandungan surah Al-Kahfi yang sangat sering kita sebutkan dan kita dengar para alim ulama menyebutkan tentang kandungan ayat-ayat, kandungan pelajaran-pelajaran yang ada di surah Al-Kahfi. Ada pelajaran tentang Ashabul Kahfi, ada pelajaran tentang kisah pemilik 2 kebun, kemudian ada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian ada kisah Zulkarnain, Raja Maha Agung yang bernama Zulkarnain. Nah, kita tidak akan mempelajari atau menganalisa satu persatu dari kisah-kisah tersebut pada kesempatan yang singkat ini, tapi kita akan mengambil secara umum apa kandungan yang ada dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama misalnya, ketika kita melihat satu sejarah pertama yang disampaikan atau sejarah tentang para ahli atau the people of the cave katanya, jadi Ashabul Kahfi. Nah, ketika Ashabul Kahfi dalam sejarah mereka pergi meninggalkan kampung halamannya masuk ke sebuah gua yang Al-Kahf atau cave, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberikan rahmat kepada mereka. Memberikan rahmat dan memberikan petunjuk kepada mereka. Dan ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita, marilah kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah rahmatilah kami, ya Allah berilah rahmat kepada kami. Nah, pada bulan suci Ramadan kali ini yang dimana doa-doa hamba Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sama-sama berdoa, melazimkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, melazimkan doa supaya Allah merahmati kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana yang diberikan pelajaran dari surah Al-Kahfi tersebut. Kemudian ada satu lagi pelajaran yang bisa kita petik dalam surah Al-Kahfi untuk mengakhiri kultum singkat ini, yaitu tentang Rasulullah SAW, di mana asbabul dari surah Al-Kahfi ini adalah ketika orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah menanyakan tentang 3 hal, yaitu yang pertama tentang orang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, dan tentang ruh. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, besok akan saya berikan jawabannya. Nah, Rasulullah SAW menunggu besok, lusanya lagi belum datang ayat dari Allah atau firman Allah yang memberikan jawaban terhadap ketiga pertanyaan tersebut. Sampai dalam catatan para mufassirin 15 hari baru turun surah Al-Kahfi tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran, menegur Rasulullah SAW
Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada di ayat 23. Janganlah engkau mengatakan sesuatu bahwa saya akan melaksanakannya besok illa ayyasha Allah, tapi katakanlah insya Allah. Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ini adalah pelajaran kedua yang patut kita ingat, bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan jangan sampai kita lupa untuk mengatakan insya Allah. Walaupun kita sangat yakin bahwa kita mampu melakukan sesuatu, tapi jangan pernah melupakan Allah, bahwa pinternya kita, mampunya kita menyelesaikan sesuatu hanya akan terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya itu terjadi. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita melazimkan insya Allah dalam setiap perilaku kita, pekerjaan kita. Kalau kita ingin berjanji, membuat janji dengan orang lain, mari kita mengatakan insya Allah akan saya lakukan, insya Allah besok saya lakukan. Marilah kita mengintegrasikan Allah ke dalam semua amalan dan pekerjaan kita, baik itu pekerjaan yang kecil, apalagi pekerjaan yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga nasihat singkat ini berguna bagi saya sendiri dan berguna bagi kita semua, dan marilah kita menyongsong dan tetap mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita meninggalkan Ramadan dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan titel sebagai umat-umat Islam yang bertakwa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.